rahimahullah, kalau mau kita simpulkan menjadi mudah diingatan kita bahwasanya ujian hidup dan kehidupan ini dia berputar-putar hanya pada 3 K saja. K yang pertama, keuangan. K yang kedua, kesehatan. K yang ketiga, keharmonisan. Mulai dari persoalan pribadi, rumah tangga, lingkungan, keluarga besar, lebih luas lagi dalam skop skala kelurahan, tingkat kecamatan, level kota madya, level daripada provinsi, bangsa dan negara, regional, bahkan dunia internasional. Persoalannya berputar-putar pada 3 K saja. Agar mudah kita memahami ini, ada orang yang kesehatannya bagus, keuangannya memadai, diuji dia dengan keharmonisan dalam rumah tangganya. Ada yang keharmonisannya bagus, keuangannya bagus, diuji dengan kesehatannya sakit-sakitan. Ada yang kesehatannya prima, bagus, keharmonisannya juga bagus, diuji dengan permasalahan keuangan alias ekonomi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, percayalah bahwasannya ini merupakan sebuah keniscayaan. Di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat yang kedua, Allah dalam sebuah firman-Nya, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan didiamkan begitu saja, aku beriman, sedang mereka belum diuji? Lihat dalam kehidupan keseharian, baik untuk pribadi kita masing-masing, sahabat, karib kerabat, bahkan untuk skala yang lebih besar lagi, tidak ada orang berasik-asik ria. Tidak ada dalam waktu yang cukup lama, setahun saja, keuangannya bagus terus, kesehatannya sehat terus, keharmonisannya harmoni terus-menerus. Ada saja ketika kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini lagi asyik kita, keuangan kita lagi prima, kesehatan kita lagi prima, kadang diuji dengan anak kita, diuji dengan keharmonisan kita dengan ipar kita, diuji keharmonisan kita dengan istri kita, diuji kadang keharmonisan kita dengan mertua kita dan sebagainya. Bangsa dan negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia pun kalau mau direnungkan hanya 3 K persoalannya. Ketika keharmonisan melanda, dan nauzubillah jangan sampai terjadi, ini yang bahasa kerennya adalah disintegrasi. Apabila keharmonisan bangsa dan negara satu dengan lainnya tidak lagi seiring seirama untuk tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ini adalah problemnya adalah keharmonisan. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, persoalan ekonomi, ini masalah keuangan, BPJS dan lain sebagainya, ini persoalan kesehatan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, 3 K ini hanya ada terus-menerus hanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga tidak lagi memikirkan masalah keuangan. Di dalam surga tidak lagi memikirkan kesehatan. Dan di dalam surga, Jannatul Darussalam, negeri penuh keselamatan, tidak ada lagi yang namanya disharmonisasi. Oleh karenanya, silahkan kita bermimpi-mimpi indah. Kalau hidup di dunia ini ingin sehat terus, ingin senantiasa ekonomi kita bagus terus, ingin harmonis terus. Ternyata persoalannya adalah bukan kita menghindar daripada kekurangan ekonomi, bukan kita menghindar daripada rasa sakit, diuji dengan kesehatan kita yang drop. Persoalannya bukan pada disharmonisasi, persoalannya adalah bagaimana
kita mensikapi hidup dan kehidupan ini. Dikala keuangan, ekonomi kita dimakmurkan, diberikan kemudahan-kemudahan, dilapangkan rezeki kita, sikapi dengan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan keuangan, ekonomi yang kita miliki, manfaatkan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuangan kita bisa bantu sesama, kita salurkan untuk masjid, kita bantu fakir miskin du'afa, sehingga timbul daripada keuangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah. Maknanya adalah bertambah nilai-nilai kebaikan, dan itu cara mensikapi syukur. Kemudian ketika persoalan keuangan kita bermasalah, sabar. Percayalah, ketika kita dirundung persoalan-persoalan keuangan, kalau kita mau merenung sejenak, lebih banyak mananya kita susah dengan senangnya. Bahwasannya sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang kaya kalau ukurannya adalah uang. Yang saya maksud adalah, apakah ada di antara kita, jika dua buah mata kita ada yang mau bayar 2 miliar, untuk apa kita pegang uang 2 miliar langsung tidak bisa melihat lagi? Kalau semua ukurannya keuangan yang menjadikan sebuah kejayaan, kenyamanan, andai 2 buah gendang telinga kita ada yang mau bayar 500 juta, untuk apa 500 juta? Tak nyaman lagi kita mendengar. Ada yang mau membeli 2 buah tangan kita, 2 buah kaki kita dengan harga 10 miliar cash, ditambah rumah mewah, ditambah dengan mobil yang terbaru. Untuk apa tidak bisa lagi menikmatinya? Oleh karenanya, agar kita senantiasa mensikapi hidup ini, baik persoalannya itu adalah keuangan ataupun kesehatan kita, percayalah, kita sikapi dengan sabar, ridho atas ketentuan Allah. Sungguh sangat-sangat indah bahwa ternyata ujian-ujian yang kita rasakan, rasa takut, cemas, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, hanya salah dalam hal menyikapinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika diberikan keharmonisan rumah tangga, nyaman kita, rasanya sakinah, mawaddah warahmah, mahligai bahtera rumah tangga kita, laksana mengarungi bahtera lautan yang luas, dan tidak ada gelombang yang sangat serta batu karang yang mendekat atau terdekati oleh kita, menerjal, menyenggol bahtera perahu yang kita sedang layari. Maka bersyukur pada Allah, jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang baiti jannati, rumah tangga yang nawiru buyutakum bitilawatil Quran, rumah tangga yang ditegakkan sholat, rumah tangga yang di dalamnya nantiasa terpaut suami, istri, anak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kesehatan kita baik, alhamdulillah ya Allah, syukuri, bukan hanya di lisan, bukan hanya memuji, menyebut kata-kata hamdalah, tapi fungsikan kesehatan kita di jalan yang Allah ridha. Apabila diberikan keuangan lagi mudah, alhamdulillah, fungsikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harmoni rumah tangga kita, fungsikan rumah tangga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, keluargamu, ahlimu dari jerat api neraka. Ketika diuji kita dengan kesehatan kita yang lagi drop, bersabar, insya Allah. Dikala kita bersabar, ujian sakit pun membawa hikmah, karena pada hakikatnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita merasakan nyamannya sehat? Diuji dengan sakit, terasalah kita betapa nikmat sehat. Ketika keuangan kita lagi ngedrop, bersabar, insya Allah. Yang namanya rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah aku ciptakan binatang melata sekalipun, Allah jamin rezekinya. Kenapa kita manusia yang berakal takut, resah, gelisah akan ujian keuangan? Serahkan kepada Allah. Apabila keharmonisan rumah tangga kita tergoncang, terganggu, buat semuanya itu wasyawirhum fil am fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang sebelumnya fa'fu anhum
wastaghfir lahum. Sikapi dengan saling memaafkan dan saling mendoakan untuk dimohonkan ampun pada Allah. Musyawarah lagi, setelah itu serahkan pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Semuanya akhirnya serahkan pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sesungguhnya suka kepada hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dikala lapang sempit, sehat sakit, jaya pailit dalam kondisi apapun senantiasa dalam bingkai iman, takwa kepada Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput akhir hayat kita. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.